Selamat pagi, siang, sore, tergantung yang nonton ya. Iya. Tergantung yang nonton ya. Tergantung pemirsa. Benar. Hari ini kita lagi sama Ketua Pencap Muay Thai Tangerang Selatan. Halo. Salah ya, teman. Nih, Bang, mau sedikit nanya-nanya, kita ngobrol-ngobrol tentang pencap nih, Bang. Di Pencap Muay Thai tuh, ini tuh kita berdiri dari tahun berapa sih, Bang, kalau Muay Thai? Di Tangsel ya? Di Tangsel. Jadi di Tangsel tuh sebetulnya dari awal KONI udah ada Muay Thai kan. Cuma oke. ada perubahan ketua gitu. Karena di Pencap itu 4 tahun sekali ganti tuh ketuanya, tergantung sama camp-campnya. Nah, kebetulan kita megang dari mulai Porpros tahun yang lalu, 2022 gitu. Jadi berakhir di 2026 besok gitu. Oh, berarti dari tahun 2026 ya. Jadi disclaimer teman-teman. Kayak presiden pemilihan. Iya. DPRD. Tapi teman-teman, kita nih kenal sama Aris nih kenal sama Bang Irwan ini dari beberapa tahun yang lalu ya. Hampir 4 tahun, 5 tahun yang lalu kurang Zaman lebih. kita di pemuda masjid. Iya, benar. Terus Kita itu pemuda masjid bisa asal tahu aja. Terus habis itu di RW tuh kebetulan bikin Karang Taruna saat itu. Betul, Terus ya. Bang Irwan ini salah satu pembina kita di wilayah ibaratnya saat itulah ya. Gitu. Nah, kalau ngomongin kepemudaan, Bang, saat ini anak-anak muda, apalagi kayaknya habit untuk saat ini tuh jadi kepecaduan nih. Ada yang senang banget sama olahraga, ada yang apa namanya senang banget cuman sosmedan doang, rebahan doang. Nah, menurut Abang, tanggapan Abang nih dari anak-anak muda yang pada akhirnya jadi ada dua yang kayak gitu nih, gimana Bang? Sekarang sih sebetulnya beda sama zaman gua masih muda gitu ya. Kalau sekarang mah kayak pekerjaan atau kreativitas itu kan nggak dibatasin sama ruang. Oh iya. Jadi selonjoran aja, kalau dia punya bisnis online juga jalan juga. Bener. Kan gitu ya. Iya. Kalau kita dulu selonjoran ya mati, nggak punya duit. Kan gitu, nggak punya duit rokok lah buat gaul gitu, atau buat ngopi, buat jajan segala macam. Kalau sekarang ya selonjoran juga apa namanya sudah bisa menghasilkan, karena ada online, ada kreativitas, ada ya bikin konten gitu ya. Kalau sekarang lebih terbuka peluang itu. Nah, cuma ya memang persentase dari anak-anak muda yang aktif berkegiatan sama yang tidak ini udah agak jomplang nih sekarang. Gitu ya. Ada yang senengnya ya udah main game aja sampai malam, duduk subuh dia baru pulang kan gitu. Kalau zaman kita mah layar tancap itu juga seminggu sekali. Ya kan, pulang beduk subuh ya. Kalau sekarang iya, kadang-kadang kalau nontonnya malam terus nontonnya Susana sampai pagi nggak pulang, nggak berani pulang. Nggak berani pulang, horor. Masih serem Tangsel. Itu masih serem gitu. Nah, di Pencap ini atau di dunia olahraga atau di KONI, di KONI Tangsel ini membantu pemerintah menggerakkan anak-anak muda untuk mencapai potensinya. Dalam hal ini ya prestasi olahraga sih sebetulnya. Dalam hal ini diarahin entah yang anggar, entah yang softball, entah yang basket, karate, taekwondo. Ya kebetulan kita diamanatkan di Muay Thai aja gitu. Jadi kita merekrut anak-anak dari mulai dia nggak bisa sampai jadi bisa, sampai jadi atlet kan tuh tahapan tuh, prosesnya panjang tuh. Kita bina secara gratis, berkala, berkelanjutan. Sampai sekarang hampir di Pencap ini rata-rata ya anak-anak sini aja, anak-anak Tangsel aja gitu. Nah, balik lagi tadi Abang bilang bahwa pembinaannya pelan-pelan banget. Dari awalnya KONI sebenarnya Muay Thai itu sudah ada. Nah, perjalanannya itu gimana Bang? Sampai tadi kita juga lihat ya, sebelum ini podcast ini di tag, kita udah ngelihat nih teman-teman adik-adik tuh banyak banget yang pada ikutan untuk latihan di sini. Nah, perjalanan tuh gimana Bang perjalanannya? Dulu itu setelah dipilih jadi Pencap, kita langsung persiapan untuk Porpros. Kita bingung tuh. Iya. Itu cepet banget tuh. Banget emang. Langsung bingung tuh, gelagapan karena atletnya nggak ada. Atletnya nggak ada dan Muay Thai nggak sebanyak ini gitu. Ya kan? Tempat latihan nggak ada. Tempat latihan kita masih nyewa-nyewa di pinggir-pinggir jalan. Kadang-kadang di taman kesehatan. Yang di hospital. Kadang-kadang ya ada lingkungan RW kita latihannya gitu ya. Sampai akhirnya KONI sekarang memberi kami fasilitas rekomendasi kerjasama sama mall ini, ada yang kerjasama sama mall itu gitu ya. Akhirnya kita ditaruh di sini puslacapnya. Ya alhamdulillah lah. Jadi kalau bahasa orang Betawi mah merih gitu ya kan, kita dari cuma matras doang sampai sekarang ada ringnya. Dari dulu kalau latihan kepanasan kita buluk. Ya kalau hujan ya becek semua begitu ya kan. Kalau bahasa Serpong ya gibel ya kan. Akhirnya mengubah kan. Iya bener. Iya. Ya kalau main bola uruk hujan-hujanan. Kalau Muay Thai hujan-hujanan agak
nyanyiin dia apa ya sekalian kan gitu ya kan. Pada belok semua ya. Belok semua gitu. Akhirnya difasilitasin begini untuk persiapan Porprov nih gitu. Nah, kita kan meri nih atlet-atlet ada yang dari Cilenggang, ada yang dari Serpong, ada yang dari Pondok Aren, ada yang dari Ciputat, ada yang dari Pamulang. Kumpul semua kita latih dari nol, dari mukul nggak bisa sampai sekarang jadi atlet binaan. Ini lama banget, hampir 2 tahun, 2,5 tahun lah kita persiapkan gitu ya. Dan memang dari Muay Thai sendiri kita nggak mau yang namanya ngambil jadi. Walaupun itu tidak disalahkan, artinya masih banyak pencap-pencap yang ngambil udah jadi atlet, baru dinaturalisasi lah bahasanya ke Tangsel gitu. Tapi kalau Muay Thai sih alhamdulillah enggak. Kita emang dari bibit banget, kita pupuk, kita bina berjenjang, berkelanjutan sampai jadi atlet binaan gitu. Iya, karena ngebina atlet tuh nggak yang cuma sehari 2 hari ya Bang ya. Iya, maksudnya nggak instan semua tuh. Bahkan waktu itu kalau teman-teman bisa lihat di IG-nya KONI Kota Tangerang Selatan, Pak Hamka waktu itu Pak Ketua Umum bilang bahwa dulu nih ada satu acara di Tangsel, ringnya pakai ban. Iya. Jadi ringnya pakai ban, diiketin pakai tali gitu. Terus habis itu ya itu diresmikan saat itu acaranya. Dan saat ini Muay Thai Tangsel udah punya ringnya sendiri, itu hebat banget sih Bang. Syukur banget ya. Ini juga salah satu bantuan dari pemerintah dalam bidang olahraga melalui Dispora gitu. Kalau tidak ada kebijakan pemerintah yang melalui KONI diituin ke kami juga agak sulit kita memang. Gitu. Dan apapun yang punya pencap ini punya camp semua yang ada di Tangsel. Jadi misalnya camp lain camp manapun mau bikin sparring di sini silahkan dipergunakan ringnya dengan baik. Wah, teman-teman dengerin tuh banget. Anak-anak SMA yang punya masalah boleh diselesaikan di ring, ayo datang. Tapi kita ajarin dulu. Safety-nya gitu ya Bang ya. Babu, gua gak suka nih bapak lu gini. Zaman dulu kita ngata-ngatainnya bapak kan. Iya. Bapak lu begini, bapak lu begitu. Tapi dulu bercanda, belum ada undang-undangnya. Kalau sekarang udah pencemaran nama baik lah, apalah repot ya kan. Jadi buat teman-teman di luar pencap, camp atau ada organisasi kepemudaan yang mau latihan Muay Thai, yang mau coba sparring, nanti kita ajarin di sini, kita bina. Keren banget. Jadi selama dia di Tangsel, dia nggak masalah untuk ikut-ikut latihan dulu. Nggak masalah ikut-ikut latihan dulu. Ayo bareng-bareng aja, karena bela diri itu investasi ya, investasi jangka panjang. Benar. Artinya semua mau cowok mau cewek butuh bela diri gitu. Karena tantangan hidup makin kesini kan makin lumayan gitu, makin berat juga. Kadang-kadang baru mau ngelamar kerja udah senggolan, udah gue yang masuk, udah kayak gitu. Banyak. Jadi kan kalau ikutan olahraga senggol dikit, pukul lah. Enggak bercanda. Maksudnya kita bentuk sportivitasnya juga. Nah itu yang jadi bahan ini juga ya Dek. Aris tahu lah sepanjang kita jadi di kepemudaan gitu ya. Banyak anak-anak muda yang potensinya bagus, tapi karena nggak punya ordal nggak kepake. Banyak di perusahaan swasta, dimanapun gitu ya. Kalau nggak ada ordal ya susah gitu. Nah, untuk melihat menggituin potensi anak-anak gitu ya, mengangkat potensi anak-anak kan diperlukan hal seperti ini nih, podcast. Makanya terima kasih banyak teman-teman yang memang konten kreator itu banyak menemukan potensi-potensi baru. Kalau di gue sih ada Bang Alwi, Gondrong, halo Gondrong, buka dong, belum ngantuk banget romannya. Ada Aris di Bang Kontenin gitu ya, itu membantu potensi anak-anak ini jadi terlihat sama banyak orang. Benar. Apapun ya, termasuk di band. Gue di band ada podcast ngulik juga nih. Jadi anak band juga, Muay Thai juga, apa baik udah kita nge-MC juga. Kadang-kadang ngomong Alwi kita ngelenong. Maju. Begitu. Sekarang mah apa bet telan lah. Iya. Selama itu jadi suatu. Ya, karena yang namanya anak muda ada potensi sedikit, coba kulik deh. Betul. Potensi dikit, coba kulik. Gali lagi, siapa tahu itu justru malah jadi penghasilan yang sebenarnya gitu ya kan. Sayang banget kalau nggak diasah gitu. Ini juga Aris kan bikin video gitu kan. Kalau kita nggak coba dulu kan kita nggak tahu Aris punya skill di situ gitu. Iya benar. Sekarang di KONI ya kan, semua video yang edit Aris. Harus ada tulisannya tuh made in Aris gitu ya. Made in Aris. Nggak bercanda. Artinya itu sebuah potensi yang memang harus kita tonjolkan supaya orang lain tahu. Kita siarkan melalui media, jadi orang tahu gitu. Iya, kalau dilihat juga kan dari Instagramnya
Muay Thai Tangsel pun juga aktif ya Bang ya? Aktif banget. Pokoknya kalau nggak ngupload sehari minimal sekali pukul aja orang. Jadi serem juga. Agak takut. Artinya gini. Iya, kenapa Bang? Kenapa Bang? Pada akhirnya kayaknya, maksudnya ya olahraga aja, ngapain bikin konten kan? Ada tuh yang kayak begitu ya? Ada. Jadi gini sebetulnya sekarang kan pasar bebas ya. Iya, benar. Globalisasi banget. Kita meng-apply sesuatu proposal gitu. Kita propose suatu proposal ke sebuah perusahaan, kalau IG lu kecil amat 300 orang doang begitu, itu juga nggak dapat ini juga nilai value juga gitu kan. Makanya di Muay Thai pokoknya minimal sehari sekali posting supaya trafficnya berkembang, ininya berkembang gitu. Jadi kalau kita misalnya ke sebuah sponsor itu tinggal nge-link, oh ini IG-nya kita lengkap, medsosnya juga aktif, followernya walaupun sedikit ya lumayan lah, yang nonton 2.000, 3.000 itu lumayan. Kalau untuk di sekitar Tangerang Selatan ya lumayan kan gitu ya. Benar. Artinya 3.000 orang bisa melihat apa yang kita posting. Iya, benar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kita itu ya deh, nggak diajarin buruk aja dia akan berbuat buruk. Ya, contoh nih, jangan begadang dia. Iya. Apalagi kita kagak bilangin jangan begadang, ya udah pasti begadang gitu. Jangan ngerokok dia. Apalagi kita bilangin jangan ngerokok, ya pasti loss gitu, bablas. Nah, hal-hal baik yang disiarkan ini minimal bisa ngerem hal-hal begitu. Begitu tujuannya sih. Terus juga nunjukin potensi-potensi teman-teman yang ada di sini juga bener, banyak ada yang jadi atlet tapi ada jadi model juga, ada atlet kita yang atlet terus terkenal juga di sekolahnya jadi siswa terbaik juga ada juga. Itu kan gara-gara teman-teman media nih. Terima kasih banyak teman-teman media, semoga jadi amal ibadah gitu ya. Terima kasih banyak udah mensiarkan kebaikan. Karena gini, kalaupun kita posting satu video atau reels yang hal-hal yang baik, ada 10.000 reels yang kurang baik yang ditampilkan tiap harinya. Pembunuhan, pencopetan, begal, mukulin maling. Banyak banget. Jadi minimal kita mengimbangi itulah. Benar. Setuju banget. Keren. Ini ya dari tadi yang berawal datang atau berdirinya tiba-tiba langsung porprov. Yes, benar. Terus habis itu berkembang pelan pelatihan atlet, terus pembinaan atlet sampai sekarang yang tadinya cuman pakai ban dan tali, terus tiba-tiba sekarang udah ring punya gitu ya. Ring. Alhamdulillah. Bahkan sampai sekarang sudah punya ide-ide kreatif yang masuk ke Instagramnya juga Muay Thai Tangsel. Ini menjadi sebuah apa ya Bang ya, bisa ditunjukkan bahwa olahraga di Tangsel ini berkembang sangat berkembang. Terus juga menunjukkan juga bahwa Muay Thai Tangsel pun juga dari awal yang mungkin benar-benar bisa gegoseran. Bahasa sini gegoseran. Sampai on top gitu ya. Itu jadi suatu prestasi yang keren banget. Dan ini juga nggak lepas dari banyak campur tangan orang gitu ya. Apapun itu, keberhasilan kita itu pasti didukung oleh banyak orang di sekitar kita. Entah dari keluarga, entah dari lingkungan kita gitu ya. Kayak Aris, nggak ada Bang Alwi kan nggak terkenal juga Muay Thai-nya. Nggak ada KONI bantuan dana, nggak terkenal juga. Nggak ada Dispora yang mensupport, dinas pendidikan yang support, anak-anak pelajar nggak masuk ke kita juga gitu. Cuma kita mau mau disclaimer aja bahwasanya ya jangan melihat ini sebuah hal yang ujuk-ujuk jadi ngebalikin telapak tangan. Orang Indonesia kan taunya tiba-tiba progresnya aja. Gitu. Prosesnya nggak tahu, nggak mau tahu. Asal tahu aja nih pemirsa ya. Kita pengen ngering, apa mimpi-mimpi 3 kali gitu kan. Kapan punya ring bangun, ternyata kenyataannya tidak gitu. Tidur lagi, mimpi lagi punya ring bangun, ternyata belum gitu ya kan. Gitu. Jadi itu prosesnya. Dan menjadi sebuah pelatih, di sini ada pelatih kita Coach Rahmat. Dia dari atlet porprov, sekarang kita bina jadi pelatih. Pelatih itu bukan hanya ngelatih doang, ngajarin teknik segala macam, tapi kita jadi badut, sometimes kita jadi motivator, sometimes jadi bapak, sometimes jadi kakak, sometimes jadi abang, sometimes jadi tetangga gitu ya. Itu untuk seorang atlet gitu. Kita memproses itu. Jadi bukan cuma sisi tekniknya aja kita bagusin, mental kita bagusin, tapi jadi teman bercanda juga. Jadi teman nongkrong juga sama atlet. Dan itu pekerjaan tidak mudah. Terima kasih untuk semua pelatih di cabur apapun. Respect, salut. Terima kasih banyak ya, semoga bisa mensiarkan semua kebaikan gitu ke anak-anak muda. Keren banget, sampai maksudnya mental health-nya aja dipikirin di sini. Di sini dipikirin. Nah, Bang, mungkin Bang, pesan buat anak-anak muda atau mungkin adik-adik kita nih yang mungkin masih di SMP, SMA,
apa Bang buat mereka? Apapun itu sekarang buat anak-anak muda, kerjakan apa yang memang menurut dia minatnya dulu. Senangnya dulu. Iya, kalau agak minat digebukin sama bapaknya juga kagak bakal jalan gitu. Kalau kita dulu zaman abang dulu di Selebet jalan kita, suruh ngaji sahabat pakai moceng jalan. Kalau anak sekarang nggak bisa kena pasal ujungnya gitu ya. Jadi apapun yang memang jadi minatnya adik-adik di rumah, punya potensi di situ, bilang sama orang tuanya, terus lakukan. Yang penting membawa kebaikan buat dirinya, bisa menjadi upgrade juga skillnya untuk di masa depan gitu. Bener, keren banget. Ngomong-ngomong kita, apa tuh? Iya, orang make inian ini kita. Saya kira abang mau jadi binaraga sekarang. Indah Gitu. Tadi habis ngelatih, apa keringetan jadi begini. Sorry nih, bukan kagak sopan, emang begini emang kagak sopan orangnya. Nah, gimana buat teman-teman yang mau gabung tapi masih ragu-ragu atau gimana sih caranya gitu? Iya. Oke, bisa DM. Kalau yang IG bisa DM ke IG Muay Thai Tangsel juga. Muay Thai Tangsel ada, bisa DM aja, nanti ada Kak Tria sama Coach Rahmat yang mengarahkan. Terus kita latihan di sini hari Rabu, Jumat, lalu hari Minggunya kita di Rawa Mekarjaya. Gitu. Jadi datang aja, DM, nanti minta nomor WA bisa. Dan itu free untuk atlet binaan. Siap. Yaudah teman-teman, gitu aja. Pokoknya informatif banget hari ini. Terima kasih banyak buat Bang Irwan, abang kita semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dan like juga. Terima kasih semuanya. Bye-bye.